Halo. Ya, oke. Kakak izin screen dulu ya. Share screen. Oke, sekarang kita mulai ya. Di sini diketahui jika Rn sama dengan Rn-1 Rn dikali Rn-2, R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan 3. Untuk N-nya kalian masukkan lebih dari 2. Maka nilai R5 berapa? Nah, sekarang boleh kalian untuk mengetahui R5 itu kayak gimana, tinggal masukin aja ke rumusnya. Ini kan rumusnya. Jadi si N yang di sini kan diganti 5. Berarti ruas kanannya setiap ketemu N kalian ganti 5. Jadi kan ini Rn-1. Berarti 5 kurangin 1. Ini ikutin rumusnya, dikurangin 1. Terus dikali Rn-2. Nah si N-nya ganti sama 5. 5 dikurangin 2. Gitu. Jadi ketika yang kirinya si N-nya kalian ganti sama angka 5. Berarti setiap di kanan, ruas kanan itu yang ini ya. Nah ini adalah ruas kanannya. Berarti itu kalian ganti sama angka 5 juga. Oke, berarti di sini R5 itu sama dengan R5 kurangi 1. Berarti ini 4. Jadi R4 dikurangi 1 dikali R5 kurangi 2, R3. Nah, untuk mengetahui R5 itu, kita membutuhkan R4 dan R3. Berarti kita cari dulu ya, cari R3-nya. Boleh kita masukin di sini, R3. R3 itu sama dengan, masukin juga. Kan ini N-nya diganti sama 3 nih, yang N di sini. Berarti N-nya diganti sama 3, jadi R3 kurangi 1. Ini kan rumusnya 3 kurangi 1 ya. Berarti R2 min 1 dikali Rn min 2. N-nya kan 3. 3 kurangi 2, jadi R1. Nah, R2-nya ada di soal 3. Kalian substitusiin aja. Berarti di sini 3 dikurangi 1. R1-nya juga ada, nilainya adalah 2. Berarti dikali 2. Nah, berarti 3 dikurangi 1 itu adalah 2 kali 2 itu 4. Nah, berarti kita punya R3-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kalian cari R4. Berarti kalau R4 gimana? Nah, kita cari sini R4. Berarti sama ya, ke soal juga masukin. Si N-nya kalian ganti sama 4 nih. Berarti 4 kurangi 1 jadi R3 min 1. Ini rumusnya min 1. Dikali sekarang di sini berarti 4 kurangi 2, 2. Berarti ini R2. Ya, benar ya. Sekarang kita masukin sini, berarti ini 4 dikurangi 1 dikali R2-nya ada di soal 3. R4-nya 7, tapi di sini 4 dikurangi 1, 3 kan? 3 kali 3, 9. R4-nya 9. 9 nih, 9 dikurangi 1, R3-nya adalah 4. Nah, 9 dikurangi 1, 8. 8 dikali 4, jawabannya 32. Jadi yang E. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Di sini ada operasi titik dalam lingkaran. Ini anggapnya kakak lingkaran aja ya, biar nggak panjang. Operasi lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A lingkaran B sama dengan, nah ini revisi soal ya. Jadi ini harusnya si X-nya itu A. Berarti A pangkat B min B. Nah ini adalah soalnya. Oke, jadi kalau ada A lingkaran B, itu didefinisikan dengan A pangkat B min B. Nah, di sini suruh ngitung. Maka 2 lingkaran kurung buka, 2 lingkaran 3. Kalian kerjakan seperti biasa nih, kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti kita kerjain 2 lingkaran 3 itu sama dengan berapa? Nah, 2 itu berarti dia tuh sama kayak A. 3 itu sama kayak B. Jadi mempresentasikan A, B nih. Jadi yang di kiri lingkaran itu kan A. Berarti angka yang di kanan lingkaran itu menandakan B. Berarti di sini 2-nya itu A, 3-nya B. Nah, ketika yang di kiri itu diganti sama 2, ya ini juga B diganti 3, berarti setiap A di kanan kalian ganti sama 2. Jadi ini 2 pangkat, nih kan B. Setiap B-nya diganti sama 3. 2 pangkat Kalau 3. B-nya itu jadi itu 3. Ya, Itu betul. 8, jadi itu 5 Jadi ya. ya, betul. Hasilnya. Jadi 5, betul. Nah, sekarang kan kita punya nih yang dalam kurung tuh nilainya adalah 5. Kita masukin, gabungin. Sekarang kalau 2 lingkaran yang dalam kurungnya 5 itu berapa? Coba. Berarti sekarang A-nya siapa? A-nya itu masih angka 2, tapi di sini B-nya diganti sama 5 gitu kan. Ini A, ini B. Nah, masukin lagi ke rumus ini. Berarti A pangkat B. Berarti 2 dipangkatin 5 dikurangin B, B-nya 5. Oke, 2 pangkat 5 berapa nih? 32. 3 dikurangi 5. Berarti 32 dikurangi 5 sama dengan 27. berarti ini jawabannya yang D. Oh.
Oke, paham ya? Sekarang kita next nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada himpunan. Himpunan itu materi SMP kelas 8 ya kalau nggak salah. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Nah, ini tipsnya, cara cepetnya kalau misalnya kakak, setiap daerahnya dikasih angka. Nih, misalnya di sini kan setiap daerah angka 1, 2, 3, ini pun yang kecil kasih ini 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, sekarang berarti keluar ini. Yang masuk ke lingkaran A, berarti itu menandakan himpunan A. Himpunan A angkanya siapa aja? Coba sebutin yang masuk ke angka A siapa aja? 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 5, 6. 6, 7. Nah, yang masuk ke B, lingkaran B, berarti angkanya siapa aja? 1, 2, 4. 1, 2, 2, 4, 6. 4, 6. Ya. Nah, sekarang yang masuk ke C, berarti yang masuk ke C itu Jadi itu adalah, A. Jadi itu 2, A. 3, 4, 5. jadi kalian terserah angkanya mau berapapun yang kalian masukin, pokoknya setiap daerah kasih satu angka. Nah, kalian coba lihat nih, ini ada simbol N kayak gini ya. Ini tuh dia itu adalah simbol irisan. Artinya irisan itu apa? Irisan itu berarti yang sama di kedua himpunan tersebut. Nah, kalau misalnya U kayak U gini, berarti dia artinya gabungan. Jadi gabungin anggota A sama B-nya. Misalnya kalau ada A gabung B. Oke, kalau udah ditulis kayak gini, sekarang kita cek opsi aja. Nah, kita cek opsi A ya. Oke, di sini HP-nya pengen apa? HP-nya ini. Yang di arsir itu masuknya angkanya siapa aja sih? Yang masuk ke daerah arsir. Itu adalah solusinya kan. Jadi HP-nya itu pengen 45. Nah, sekarang kita lihat himpunan A. Himpunan A, opsi A. Opsi A itu A irisan B. Nih katanya A irisan B digabung A irisan C. Oke, sekarang kita lihat di angkanya biar enak ya. A irisan B. Di sini A sama di B, siapa yang sama angka di A sama B? 4, 6. 4, 6. 4, 6 aja. Oke, 4, 6. Nah, ini digabung katanya dengan A irisan C. Siapa angka di sini yang sama A dan C? 4, 4, 5. 5. 4, 5. Oke, nah sekarang 4, 6 digabung 4, 5, jadi jawabannya berapa? Gabungin aja langsung, 4, 5, 6. Sama nggak dengan HP yang diinginkan? Beda. Nggak, HP-nya pengen 4, 5 aja. Oh, berarti A salah. Kalian nggak boleh pilih A. Sekarang maju ke B. B itu katanya A gabung B diiris A irisan C. Nah, sekarang A gabung B. Berarti A gabung B itu semua anggota A dan B digabung. Berarti ini anggota A itu ada 1, anggota B ya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Diiris A irisan C. A irisan C siapa? 4 sama 5 kan irisan C. Ya, nah sekarang dari angka depan 1, 2, 4, 5, 6, 7 dengan 4, 5, irisannya berapa yang samanya? Di antara kiri dan kanan. Iya, 4 dan 5 aja. Sama nggak dengan HP yang diinginkan? Sama. Sama. Ya udah jawabannya yang B gitu. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Ya. Oke, di sini lihat nomor 4. Budi menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Nih, bunga majemuk ini adalah materi ada yang dikasih di kelas 10 atau di kelas 11 ya. Dan bunga majemuk itu juga ada di PM, selain di PK ada di PM juga. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk itu adalah rumusnya MN sama dengan modal awal MO dikali 1 ditambah I suku bunga dipangkatin N. Oke, contohnya tuh apa sih? Nanti tuh kalian tuh ada bunga majemuk, ada bunga tunggal ya. Kalau bunga majemuk itu bunga yang diambil dari periode sebelumnya. Kalau bunga tunggal itu tiap periode bunganya konstan atau tetap kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke soal. Budi menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Oke, berarti si Budi dia nabung nih, berarti modalnya dia berapa? Modalnya itu sebesar A, berarti senilai A. Nah, jadi modalnya dia minjem uang sebesar A, itu modal awal. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah B. Nah, dia minjem sebesar A dengan lamanya itu 12 tahun.
Maka uang dia setelah 12 tahun tuh, berarti ini M12 itu sebesar B, katanya kayak gitu. Oke, sekarang sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B. Nih, kalau dia nabungnya 15 tahun, maka saldo dia selama 15 tahun itu adalah 2B. 2B, kayak gini. Oke, pertanyaannya adalah, maka nilai B per A sama dengan berapa? Ya, berarti yang ditanya adalah B banding A-nya berapa? Nah, ini kan huruf semua nih, tiba-tiba opsinya pengen angka. Ya udah, kalian jangan panik, langsung aja. Kan kita punya modal rumus ya. Rumusnya itu adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. Oke, sekarang kita masukin. Kan N-nya 12. Kalau kita N-nya ganti 12, M12. Nah, modalnya apa? Modalnya kan A. A dikali 1 ditambah I. N-nya apa? N-nya periode 12. Kayak gitu. Jadi M12 sama dengan A kali 1 plus I pangkat 12. M12 itu nilainya berapa? Ini. M12 itu adalah B. Berarti di sini B itu sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat 12. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk yang M15. Berarti M15 itu sama dengan, sama ya, dia nabung 15 tahun, modal awalnya A dikali 1 ditambah I pangkat 15 sekarang mah. Oke, M15 nilainya berapa? 2B. 2B sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat 15. Oke, nah jadi ada dua persamaan nih. Persamaan pertama, B itu sama dengan A tambah 1 plus I pangkat 12. Persamaan kedua, 2B sama dengan A dikali 1 plus I pangkat 15. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk menentukan nilai B sama A, kalau ada dua persamaan diapain sih? Eliminasi. Betul, eliminasi, substitusi. Betul ya? Oke, berarti sekarang kita eliminasi substitusi. Karena ini perkalian, jadi kita eliminasinya pakai pembagian ya. Berarti kita ini tulis dulu, misalnya kita gabungin sini ya. Persamaannya 2B sama dengan A dikali 1 plus I pangkat 15. Oke, ini B sama dengan A dikali 1 plus I pangkat 12. Nah, kan kalau misalnya SPLD Prima biasanya eliminasinya itu dikurang atau ditambah. Karena ini eksponen perpangkatan, berarti eliminasinya itu dibagi, gitu ya. Oke, sekarang B bagi B. 2B bagi B jadi 2 sama dengan A bagi A, coret. Nah, sekarang berarti ini 1 plus I pangkat 15 dibagi 1 plus I pangkat 12. Kalau dibagi, eksponen itu diapain? Pangkatnya? Dikurang. Iya, jadi ini tuh anggap 1 plus I-nya tuh anggap X gitu. X pangkat 15 dibagi X pangkat 12. Jadi X pangkat berapa? 3. Pangkat 3, betul. Nih, berarti ini bentuk jadi 1 plus I pangkat 3 nilainya 2. Sekarang diapain? Kita substitusiin aja ke sini. Nah, ini si A-nya kita pindahin ke kiri ya. Ini kan B. Nah, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi B per A sama dengan 1 plus I pangkat 12. Nah, kita manipulasi. Si pangkat 12-nya kita ubah jadi pangkat 3 dipangkatin lagi berapa? 4. Karena kita tahu ya eksponen. Kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Ya, oke. Berarti ini B per A-nya sama dengan, nah kita masukin 1 plus I pangkat 3-nya kita udah dapat ya dari hasil eliminasi nilainya 2. Nah, 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. 16. Kayak gitu, guys. Next ke nomor 5. Nomor 5 di sini. Grafik Y sama dengan fx ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Berikut ini yang dapat menggambarkan persamaan grafik fungsi di atas adalah, nah ini tipsnya, tips untuk mengerjakan grafik gitu kan. Karena di sini kan pangkatnya itu pangkat 3, berarti kalian tinggal substitusi titik-titik yang dilalui grafik yang terlihat titiknya pada gambar. Pertama, grafik itu melalui titik mana? Ini kan. Ini 1, terus 2, 3, 4, 5. Ini kan.
Nah, tapi dari 5 ini kita nggak bisa ambil semuanya. Kenapa? Karena titik yang pertama Y-nya nggak ada. Ini Y-nya nggak ada. Yang bawah juga ini nggak ada juga berapa nilainya. Berarti yang kita ambil cukup 3 titik aja. Yaitu titik yang ini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, berarti ini titik berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Min 2,0. Ya, betul. Jadi X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi fungsi fx melalui titik yang pertama min 2,0. Yang kedua, ini berapa titiknya? Nol. Ya, 0,0. Terus yang ketiga, ini berapa titiknya di sini? 3,0. Ya, betul. 3,0. Benar-benar. Oke, bisa ya. Nih, jadi langkah pertama untuk menentukan fungsi ini tuh mana di opsinya, kalian cari dulu titik-titik yang dilalui oleh grafik itu, tapi harus ada X, Y yang jelas digambar. Kalau titik yang ini kita nggak bisa ambil karena cuma ada X-nya doang 4, Y-nya berapa? Tanda tanya, nggak ada gitu. Titik yang pertama juga kita nggak bisa ambil karena cuma ada X-nya doang, min 3, Y-nya berapa? Nggak ada gitu kan. Nah, kita udah punya 3 titik. 3 titik nih. Titik itu pasangannya X, Y ya. X, Y. Kalian tinggal substitusi lagi kayak himpunan ini mah. Tinggal cek opsi aja. Kalian cek opsi. Kita lihat masukin ke opsi yang A nih. Opsi yang A di sini ada Y sama dengan X plus 3 dikali X plus 2 dikali X min 3. Oke, sekarang kalian substitusi nih titiknya. Si 3 titik ini masukin ke persamaan tersebut. Kalau sama berarti dia fungsinya. Kita masukin ya, kakak ambil yang 0,0. Jadi kan si 0,0 ya. Jadi grafik itu 0,0. Oke, sekarang nah kan di situ X, Y. Nih, kita buktikan ya. Kalau misalnya Y-nya kita ganti 0, ini kan titik X, Y nih. Kita masukin titik yang kita mau ngebuktiin titik yang 0,0. 0,0. Y-nya kita ganti 0 dan setiap X-nya kita ganti 0. 0 tambah 3, 0 tambah 2, 0 kurangi 3. Kita kali ini 3 kali 2, 6. 6 kali min 3, min 18. 0 sama dengan min 18 nggak? Tidak ya, ini Tidak. ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan. Artinya, si grafik yang opsi A itu bukan grafik yang dimaksud. Karena grafik itu tidak melalui titik 0,0. Jadi opsi A salah, gitu kan. Kita next nih ke opsi B. Opsi B, benar nggak sih grafik yang B tuh merupakan gambar grafik yang digambar. Kita cek nih, X plus 2 dikali X min 3 dikali X min 4. Nah, kakak juga mau ngebuktiin yang 0,0 di sini. Nih, berarti kita buktiin 0,0 ya. Oke, si Y-nya kita ganti 0 dan setiap X-nya kita ganti 0. Ini 0 kurangi 3, 0 kurangi 4. Oke, 0 sama dengan 0 tambah 2 itu kan 2. 0 kurangi 3 itu min 3, 0 kurangi 4 itu min 4. Berarti 2 kali min 3 itu min 6, min 6 kali min 4, 24. Apakah 0 sama dengan 24? Tidak. Tidak juga. Artinya, si grafik B itu bukan grafik yang dimaksud. Karena grafik itu tidak melalui titik 0,0. Oke, berarti B salah. Kita cek yang C, opsi C nih. Kita cek opsi C. Opsi C di sini, Y sama dengan X dikali X plus 2 dikali X min 3. 0,0. Berarti Y-nya kita ganti sama 0. Setiap X-nya ganti sama 0. 0 tambah 2, 0 kurangi 3. Oke, karena depannya ada 0, 0 dikali berapapun pasti 0. Nol. Ya, nah, ini sama kan? Oke, grafik C melalui 0,0. Tapi kalian jangan langsung dipilih C. Buktiin lagi 2 titiknya. Titik lagi yang kedua, min 2,0. Kita buktiin nih. Y-nya kalian ganti sama 0. Setiap X-nya diganti sama min 2. Min 2 tambah 2, min 2 kurangi 3. Berarti ini min 2 dikali min 2 tambah 2 T 0, min 2 kurangi min 3 itu min 5. Nih, selama ada 0, 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. Berarti ini 0 sama dengan 0. Oh, berarti dia lalu juga. Oke, satu lagi buktiin yang 3,0.
3,0. Hal yang sama kita lakukan. Setiap Y-nya kita ganti 0, setiap X-nya kita ganti 3. 3 tambah 2, 3 kurangi 3. Berarti 0 sama dengan 3 kali 3 tambah 2 itu 5, 3 kurangi 3 itu 0. Nah, 0 kayak berapapun 0. Kiri sama dengan kanan. Oh, berarti dia tiga-tiganya melalui. Artinya apa? Ya udah, berarti ini grafik yang dimaksud adalah grafik yang C. Nah, udah kita next sekarang nomor 6. Nomor 6 di sini ada jika X kali Y lebih besar dari 0, artinya dia bilangan positif ya. Ini positif. Terus Y kali Z-nya kurang dari 0, berarti ini juga bilangan negatif kalau kurang dari 0. Maka yang pasti bernilai negatif adalah, sekarang yang ini ya, ada 4 pernyataan, mana yang pasti nilainya negatif. Ini kan ada X kali Y kali Z kuadrat. XY, ini kan X dikali Y dikali Z kuadrat. Nah, ini X kali Y itu di soal hasilnya apa? Kalau dua buah angka X kali Y dikaliin hasilnya apa? Bilangan positif. Ini di soal ada nih. Jadi X kali Y itu hasilnya positif. Z kuadrat. Semua angka dikuadratin hasilnya pasti positif. Jadi berapapun nilai Z-nya, kalau dikuadratin hasilnya pasti positif. Nah, positif kali positif pasti Positif. positif. Nah, jadi pernyataan 1 nilainya hasilnya pasti positif. Kita cek yang pernyataan 2. Ini ada X kuadrat Y pangkat 3 kali Z. Oke, kakak bikin kayak gini. X kuadrat, ini Y pangkat 3, kakak ubah. Jadi Y pangkat 2 dikaliin Y. Paham kenapa diubah? Karena kalau dikali, pangkat ditambah. 2 tambah 1 jadi 3 ya. Dikali Z. Nih. Oke, tadi apa nih? Kalau ada 2 buah angka dikuadratin, X pangkat 2 hasilnya pasti Positif. positif. Oke, berarti ini X kuadrat pasti positif, Y kuadrat pasti positif juga. Y kali Z, ada nggak Y kali Z di soal? Negatif. 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 Betul. Sekarang nih, positif kali positif hasilnya? Positif. Positif. Kaliin lagi negatif hasilnya? Negatif. Nah, udah nih. Kan cari mana yang negatif? Pernyataan 2 negatif. Oke, sekarang template opsi. Opsi template itu kayak gini. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B, 1 dan 3 saja yang benar. C, 2 dan 4 saja yang benar. D, hanya 4 yang benar. E, semua pilihan benar. Kita lihat, pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Kalau 1 salah, 2 benar, pasti jawabannya mana? Kalau ada angka 2-nya mana pasti? C, 2 dan 4. Kenapa ini juga ada 2-nya, Kak? Iya, ada 2-nya, tapi di pernyataan A 1 benar, sedangkan kita cek 1-nya salah gitu. Jadi ini pasti C. Ya, jadi ini cara cepatnya. Oke, sekarang kalau Kakak tanya, kalau 1 benar, 2 salah, jawabannya mana? 1 dan 3. 1 dan 3, pintar. Sekarang, kalau 1 salah, 2 salah, jawabannya mana? Hanya 4. Hanya 4. Betul, itu adalah cara cepat ya. Jadi ketika ini tuh penentunya itu di 1 dan 2. 1 salah, 2 benar, jawabannya 2 dan 4. 1 benar, 2 salah, jawabannya 1 dan 3. Ketika kalian ngecek 1-nya benar, 1-nya salah, 2-nya salah, ya udah nggak usah ngecek 3 sama 4, jawabannya pasti 4 saja. Karena nggak ada semua salah gitu, adanya semua pilihan benar. Paham? Paham, Kak. Oke, sekarang kita next nomor 7. Nomor 7, diketahui di sini ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 15 dipangkatin lagi 5. Sedangkan B, 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 11 dipangkatin lagi 10. Manakah hubungan yang benar ya itu harusnya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ini kan kalian nanti nggak boleh kalkulator. Nah, ini berarti gimana caranya? Nah, ini adalah kalau eksponen tuh dia memanipulasi ya, namanya eksponen tuh. Jadi memodifikasi tugas kita tuh. Kita lihat opsi A. A itu kan 3 pangkat 5. Dikali 3 pangkat 15. Nah, ini tuh dipangkatin lagi 5. Oke, tadi sifat eksponen. Kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya diapain? Dikali. 15 dikali 5, berapa nih?
Kalian catat aja, 15 kali 5, 5 kali 5, 25. 5 kali 1, 5, ditambah 2, jadi 75. Oke. Oke, sifat eksponen lagi. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 75. Kalau dikali, pangkat diapain? Dijumlah. Apa? Betul. Berarti 5 tambah 75, berapa nilainya? 80. 3,80. Ya, berarti si A-nya kita punya 3 pangkat 80. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B itu 2 pangkat 10. Dikali 2 pangkat 11 dipangkatin 10. Oke, pangkat dipangkatin lagi. Tadi pangkatnya diapain? Dikali Kali. Berarti 11 kali 10 adalah bernilai 110. 10. nah, 110. Berarti ini 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 110 berarti sama aja kayak 2 pangkat 120. 120. Nah, dengan melihat gini, yang A-nya 3 pangkat 80, yang B-nya 2 pangkat 120. Apakah kalian bisa langsung siapa yang tahu yang besarnya? Gak bisa ya, karena ini kita harus, matematika tuh harus pasti gitu, gak bisa menerka-nerka atau menebak-nebak. Kalau di sini A-nya 3 pangkat 80, B-nya 2 pangkat 120, kita nggak bisa membandingkan. Nah, gimana cara membandingkannya tanpa kalkulator? Berarti kalian bikin pangkat sama. Kayak 80 dan 120 dia punya faktor yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi 40. Nah, ini sama kayak tadi nih, sama kayak yang bunga tuh tadi ya. Berarti yang A-nya kita ubah jadi 3. Nah, kan si 80-nya kita bikin 40 kali berapa? Kali 2. 2. Jadi si A-nya kakak bikin 3 pangkat 2 dipangkatin 40. Paham nggak? Paham. Paham. Oke. Berarti sekarang 3 pangkat 2 teh berapa? 9. 9. Berarti 9 pangkat 40. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk yang B. Yang B di sini 120 dibagi 40 itu dapat berapa? 3. Ya, berarti ini 2 pangkat 3 dipangkatin 40. Oke, sekarang 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8. Nah, ini pangkatnya udah sama ya. Sekarang kita lihat, si A itu 9 pangkat 40, si B itu 8 pangkat 40. Siapa yang paling besar? Kalau pangkatnya udah sama kan udah tahu ya. Tinggal lihat aja basisnya yang besar. Pasti yang besar adalah 9 pangkat 40. Jadi jawabannya P lebih besar dari Q. Paham? Paham, Kak. Ya, nah, jadi eksponen itu ya materinya memodifikasi sifat-sifat yang ada. Jadi kalian itu tantangannya itu. Jadi ketika kalian hafal sifat, nah kalian gunakan aja sifat yang ada, terus dimodifikasi gitu ya. Oke, sekarang kita next nomor 8. Oke, nomor 8 di sini ada sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Oke, ini kan air, alkohol. Kakak misalnya ya, biar nggak panjang nulisnya. Airnya kakak misalnya 1 buah huruf, misalnya P. Terus alkoholnya kakak misalin sebuah huruf, misalnya Q. Alkoholnya itu adalah Q. Oke, berarti sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:1. Berarti kita punya persamaan yang pertama, ketika air itu P dibandingkan dengan alkohol itu Q, nilainya sama dengan 4:3. Oke, sekarang kita baca persamaan keduanya, kalimat kedua. Jika YmL alkohol ditambahkan ke dalam tangki, perbandingan air dan alkohol menjadi 4:5. Nah, ini gimana bikin persamaan yang kedua? Persamaan yang kedua tuh kayak gini. Katanya kan si alkohol itu ditambah Y. Jika YmL alkohol ditambahkan, si airnya nggak nambah gitu kan. Berarti ini airnya tetap P, airnya tetap, tapi si alkoholnya yang awalnya Q ditambahkan Y katanya. Tambah Y, maka perbandingannya jadi 4:5. Oke, bisa ini cara mengubah dari kalimat ke persamaan matematika? Oke, pertanyaannya adalah
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Soalnya itu yang di P. Kalian tuh harus tahu banyak air dalam tangki itu berapa nilainya. Berarti yang ditanya itu adalah P sama dengan berapa Y. Gitu. P sama dengan berapa. Gitu, itu yang ditanya. Nah, ini ada pecahan sama dengan P per Q sama dengan 4:3. Kalau ada pecahan sama dengan, langkah pertama diapain? Kali silang. Ini kalian ke sini, ini kalian ke sini. Jadi P kali 3 itu nilainya 3P. Terus sama dengan Q kali 4 itu adalah 4Q. Lakukan hal yang sama, ini juga kali silang lagi. Berarti ini jadi 5P sama dengan 4 dikali Q tambah Y. Oke. Sama kayak yang tadi, ada dua persamaan. 3P sama dengan 4Q, persamaan yang kedua, 5P sama dengan 4 kali Q tambah Y. Kalau ada dua persamaan, mencari satu variabelnya, diapain tadi? Eliminasi atau substitusi. Eliminasi atau substitusi, betul. Kita sekarang kan tentukan nilai P. Kalau yang ditanya cuma P doang, ya udah kita substitusi langsung aja. Jadi kita bikin, kan kita pengen butuh P nih, kita bikin Q sama dengan di sini. Berarti ini kita bikin Q sama dengan si 4 pindah ruas ke kiri. 4 kali Q. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 3/4P. Oke. Terus kita masukin, substitusiin. Nih, ini masukin ke sini. Ke persamaan kedua. Berarti 5P sama dengan 4 dikali Q-nya dimasukin, diganti. Jadi 3/4P. Ditambah Y. Gitu ya. Artinya memasukkan, artinya substitusi itu mengganti. Mengganti nilai Q di persamaan kedua. Dapatnya dari mana? Dari persamaan 1 nih. Q-nya di persamaan 1 tuh sama dengan 3/4P. Gitu. Oke, berarti di sini kita punya 5P sama dengan 4 kali 3/4, berarti 4 kali 3, 12. Dibagi 4, berarti 3 kali P, 3P. 4 kali Y, berarti 4Y. Nah, kok 4P, 4Y. Setelah itu, pindah ruas si P-nya ke kiri. Positif, pindah ruas, jadi pengurangan. Jadi 5P kurangi 3P sama dengan 4Y. 5 kurangi 3 itu adalah 2. 2P sama dengan 4Y. Berarti P-nya berapa? Berarti ini pindah ruas ya, 4/2Y. Jadi P-nya berapa? P-nya sama dengan 2Y. Nih, P itu apa? Air. Jadi airnya itu sama dengan 2Y. Nih, jadi P-nya sama dengan 2Y, Q-nya juga 2Y. Apa hubungan mereka? Sama dengan gitu. Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke, sekarang kita next nomor 9. Nomor 9, AC adalah diameter lingkaran. B dan D terletak pada lingkaran. Berapakah besar sudut X? Nah, ditanya adalah ini. Berapa besar sudut X yang ini? Yang pertama, katanya di sini AC diameter. Oke, berarti kalau AC diameter, ini AC ya. AC diameter, pasti sudut B itu adalah 90 derajat. Kenapa? Ini namanya adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Jadi ini materi kelas 11, sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter, pasti 90 derajat. Gitu. Nah, karena sudut B-nya 90 derajat, berarti kita dapat Z tambah Y-nya pasti 90 derajat lagi. Kenapa? Karena ini segitiga ABC. Segitiga ABC, jumlah 3 sudutnya bernilai 180. Oke, kalau lihat dari gambar doang ya. Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini kasih clue. Kan kalau lihat gambar doang kita nggak bisa tahu X-nya berapa gitu, karena nggak ada angka sama sekali di gambar. Nah, dikasih clue yang pertama. Clue yang pertama, AD sama dengan BC. Kalau AD sama dengan BC, artinya apa? Artinya, kita punya ya, kalau D ke C digabungin, ini berarti akan membentuk persegi panjang. Gitu kan? Karena AD sama dengan BC, berarti otomatis AD sama dengan BC, berarti otomatis AB juga bakal sama dengan DC. AB sama dengan DC. Gitu kan? Nah, kalau persegi panjang, berarti sudut-sudutnya itu adalah 90 derajat. Nih, ini 90 derajat. Udah cuma punya itu doang kita. Bisa tahu nggak X-nya berapa? Belum ada angka kan?
Jadi pernyataan satu aja itu belum bisa menjawab pertanyaan. Jadi dengan dikasih tahu AD sama dengan BC, itu nggak tahu X-nya berapa karena nggak ada angka sama sekali gitu kan. Berarti pernyataan satu aja belum bisa menjawab. Kasih pernyataan dua 2Z sama dengan 3Y. Oke, berarti ini 2Z sama dengan 3Y. Oke lah, kita dari pernyataan 2 kita masukin ya. Kan kita punya persamaan nih yang ini. Z tambah Y sama dengan 90 derajat. Z tambah Y sama dengan 90 derajat. Gitu kan. Nah, 2Z itu sama dengan 3Y. Oke, berarti di sini kalian masukin nih. Z-nya itu berarti sama dengan 3/2Y. Pindah ya, kalau perkalian benar ruas jadi pembagian. Berarti 3/2Y ditambah Y sama dengan 90 derajat. Oke, 3/2 ditambah 1 berapa? 1 itu kan sama aja kayak 3/3 ya. Ini sama aja kayak 2/2. Jadi 2/2Y. Nah, berarti ini kalau penyebutnya udah sama, jadi sama aja kayak 5/2Y. Oke, berarti ini kita punya nilai Y ya. Y-nya kita bakal dapat yaitu 90 dikali 2/5. Kayak gitu. Oke, berarti kalau Y-nya ada, Z-nya juga pasti ada. Nah, X-nya tahu nggak dari mana? Apakah X-nya bisa didapat? X-nya masih belum bisa didapat. Kenapa? Nih, kan kita butuh ini ya. Nah, di sini nih, kalau kita misalnya ini X, Y, Z, ini P deh. Gitu kan? Nah, jadi untuk dapetin X itu kita butuh nilai P sebenarnya. Karena kita punya X tambah P itu 180. Berarti X itu adalah 180 dikurangin P. Nah, untuk dapetin P-nya kita nggak ada. Pernyataan 1 kita nggak tahu P-nya berapa. Dari pernyataan 2 juga kita nggak tahu P-nya berapa. Gitu kan? Nah, ketika digabung juga, 1 dan 2 juga kita masih belum tahu si nilai P-nya berapa. Makanya di sini jawabannya adalah yang E. Jadi pernyataan 1 itu nggak bisa ngebantu apa yang hasil yang ditanyakan. Pernyataan 2 juga nggak bisa ngebantu juga. Dan 1 dan 2 juga nggak bisa ngebantu kalau digabungin. Jadi untuk menjawab soal nomor 9 di sini, kita tuh nggak bisa dapetin nilai X dengan dikasih 2 clue doang. 2 clue yang AD sama dengan BC dan 2Z sama dengan 3Y. Kita nggak bisa dapet. Kalau dicari nilai Y, itu bisa dapat. Dengan dari pernyataan 2, dapat kan nilai Y-nya. Dicari nilai Z, dapat juga. Tapi kalau ditanya nilai X, itu nggak bisa dapat. Karena bagian P-nya itu nggak ada dari clue-nya. Gitu. Ya, jadi opsinya yang E kita pilihnya. Nah, kita lanjut nomor 10. Nomor 10, di sini ada AZ, Bia, dan Dex bersama-sama dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 1 jam. Oke, berarti ini katanya A ditambah B ditambah D sama dengan 1. Mereka kalau bersama-sama menyelesaikan 1 jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan AZ dan Bia mengerjakan bersama-sama? Nah, kalau misalnya A tambah B doang berapa? Oke, udah bisa jawab belum? Kalau cuma dikasih tahu A tambah B tambah D-nya doang sama dengan 1. Belum ya? Jadi ini belum bisa ngejawab karena kalau kita butuh ada 3 variabel, berarti kita butuh 3 persamaan. Namanya SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Sedangkan di pernyataan cuma punya 1 doang. A tambah B tambah D sama dengan 1. Maka A tambah B berapa? Ya belum tahu. Dikasih deh clue yang pertama. Clue yang pertama di sini, Bia dan Dex bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 jam. Nih, dari pernyataan 1 katanya kalau Bia sama Dex digabung, maka mereka selesainya dalam waktu 2 jam. Oke. Dengan kalian cuma punya ini, 1 persamaan ini doang, digabungin dengan ini, bakal tahu nggak A-nya berapa, B-nya berapa? Masih belum ya? Karena ini masih 2 persamaan. Jadi kalau misalnya kita hitung, ini dia perbandingan terbalik ya. Jadi kalau berhubungan dengan pekerjaan dan manusia, itu adalah perbandingan terbalik. Jadi kalian bikinnya, kalau mau kita hitung, ini kayak gini persamaannya. 1 per A ditambah 1 per B. Jadi dibikin 1 per karena dia perbandingannya terbalik. 1 per D sama dengan 1. Oke, dikasih nih clue yang kedua, pernyataan 1. Di pernyataan 1, 1 per B-nya ditambah 1 per D-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita eliminasikan. Kita eliminasi ya di sini.
Berarti ini kalau dieliminasi, berarti coret-coret. Terus kita punya 1 per A-nya sama dengan berapa? Min 1. Ya, ini kan, nah ini juga, ini ya, min 1. Oke, berarti di sini cuma punya 1 per A doang. Ketika dimasukin juga kita nggak punya B-nya berapa, D-nya berapa, gitu. Karena kita kekurangan. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel, kita butuh 3 persamaan. Jadi ini dari pernyataan 1, cuma nambah 1 persamaan lagi. Jadi pernyataan 1 aja belum bisa. Oke, dikasih pernyataan 2. Pernyataan 2, Dex sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam. Berarti ini kalau Dex dia selesai 6 jam. Kayak pernyataan 2 aja bisa nggak? Pernyataan 2 juga belum bisa. Nah, kalau digabung 1 dan 2, apakah bisa? Digabung 1 dan 2 bisa ya? Ini kan jadi ada pernyataan 1, ini jadi ada pernyataan 2, ini jadi pernyataan 3. Nah, ini jadi SPLTP-nya lengkap. SPLTP berarti tinggal eliminasi substitusi. Jadi jawabannya yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup. Tapi kalau 1 aja nggak cukup, gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau ada 3 variabel, untuk menjawab pertanyaannya itu harus ada 3 persamaan. Kalau 2 aja tuh kayak tadi belum dapat, karena kita cuma punya A doang. Ketika dimasukin juga sama, cuma punya B-nya sama D-nya nyambung gitu. Sedangkan yang tanya A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Ini yang kalau ada pertanyaan kayak gini kalian nggak usah hitung sampai akhir, karena pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan jawaban gitu. Jadi nggak usah dicari sampai A-nya berapa, B-nya berapa, D-nya berapa, nggak usah gitu ya. Oke, untuk nomor 11, ini kakak kasih rumus dulu. Limit X mendekati tak hingga dari, ini materi kelas 11 atau kelas 12. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dikurangin PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, kayak ada yang masih ingat gak? Ini dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadrat yang depan lebih besar daripada yang belakang, maka hasil akhirnya pasti tak hingga. Kalau misalnya A-nya kurang dari P, maka hasil akhirnya adalah min tak hingga. Tapi kalau koefisien X kuadratnya sama dengan koefisien X kuadrat yang di belakang, ini rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, ini rumusnya ya. Nah, sekarang kalian aplikasiin limit X mendekati tak hingga dari, ini harusnya rumusnya ini ya, akarnya kepanjangan itu, harusnya 2X plus 1, kayak gini. Dikali akar 2X plus 3 min akar 2X min 1. Ini bentuknya udah sama belum dengan rumus yang dikasih? Ya, berarti ini harus disamain. Nah, ini kan kalau ada perkalian. Kalau misalnya ada A dikali B min C, cara ngitungnya gimana? Berarti kali pelangi ya. A kali B jadi AB. Terus ini kali A kali min C, jadi min AC. Nah, ini rumus ini lakukan hal yang sama untuk di soal akar yang dikasih. Berarti anggap ini tuh si A-nya, itu si B-nya, itu si C-nya. Jadi kalian kaliin dulu, ini A kali B. Berarti kita punya berapa akar 2X plus 1 dikali akar 2X plus 3? Berarti sama aja, tinggal akar. Jadi kita dapat akar dari 2X plus 1 dikali 2X min 3. Kayak gini. Min karena tengahnya min, berarti ini dikurang. Nah, sekarang ini depan dikaliin belakang. Berarti akar dari 2X plus 1 dikali 2X min 1. Nah, sok sekarang kali pelangi. Akar 2X kali 2X jadi 4X kuadrat. 2X dikali min 3 min 6X. 1 dikali 2X positif 2X. 1 dikali min 3 min 3. Nah, ini untuk yang depan. Lakukan hal sama untuk yang belakang. 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X kali min 1 min 2X. 1 kali 2X plus 2X. 1 kali min 1 min 1. Baik, berarti sama dengan akar dari 4X kuadrat. Nah, ini kan min 6X ditambah 2X. Berarti min 6 tambah 2 jadi min 4X.
min 3. Gini, dikurangin akar dari 4x kuadrat. Terus ini min 2x ditambah 2x. Min 2 tambah 2, 0. Nggak usah ditulis ya kalau 0. Langsung ke sini min 1. Min 1. Nah, ini kalau udah kayak gini kan udah sama ya kayak bentuk rumus yang kakak kasih. Di mana yang ini koefisien x kuadrat yang di depan itu dimisalin A, ini adalah B, dan ini adalah C. Koefisien x kuadrat yang di belakang dimisalin P, dan di sini nggak ada x-nya, di mana kalau nggak ada x-nya berarti q-nya 0, dan C-nya, R-nya adalah min 1, gitu. Oke? Nah, sekarang Sama nih, Kak. ya, Itu yang di 2x plus 3 Kak. itu Bukan. harusnya plus ya. Ya, makasih. Harusnya plus bukan min ya, ini. Oke, berarti ini jadi plus. Terus berarti itu jadi apa? 2x kali 2x pada kuadrat. Itunya jadi 8x. Ya, ininya jadi 8. Berarti ini jadi 8. Sip, sip. Sip. Berarti ini jadi plus 8x gitu ya. Berarti B-nya itu jadi 8. Nah, ini berarti pakai yang mana rumusnya? Apakah yang A lebih besar dari P, atau A kurang dari P, atau A sama dengan P? Yang A sama dengan P ya, karena A-nya sama P-nya sama-sama dengan 4. Nih, karena A-nya sama dengan P sama dengan 4, maka rumusnya kita pakai B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya itu adalah ini koefisien X pangkat 1 yang di depan, yaitu nilainya 8. Dikurangin, Q-nya berapa? Q-nya 0. Dibagi 2 akar A atau akar P, yaitu akar 4. Berarti 8 kali 0 itu 8. Akar 4 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Berarti 8 dibagi 4 nilainya 2. Berarti ini jawabannya yang E. Gitu. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi ini yang nomor 12, boleh kalian screenshot ya. Jadi untuk nomor 12, 13, 14, 15 itu PR buat kalian. Semoga menambah ilmu buat kalian. Kalau nggak ada yang tanyakan, kakak tutup dulu. Sampai ketemu di bulan depan. Oke, makasih. Bye-bye. Assalamualaikum.